Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kebaikannya kita dapat berkumpul, dengan kekuatannya kita dapat melangkah dengan mantap ke masjid hari ini untuk berkumpul dan sama-sama menyembahnya, menjalankan kewajiban ibadah sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga umatnya. InsyaAllah kita termasuk di dalamnya hingga akhir zaman kelak. Pertama-tama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan berserah atau Islam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, saat ini kita berada di hari-hari yang sangat agung, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Banyak kaum muslimin mengenal keutamaan 10 hari terbaik adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi jarang dari kita juga mengetahui 10 awal bulan Zulhijjah itu 10 harinya amal apapun yang kita kerjakan itu dicintai dengan sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini. Tidak ada amal soleh yang dicintai Allah melebihi amal yang kita kerjakan di 10 hari bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak juga jihad di jalan Allah, yang sebagaimana kita tahu jihad adalah puncak tertinggi amal manusia di dunia? Beliau menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah. Artinya ibadah amal di bulan Zulhijjah bisa melebihi pahala jihad, kecuali orang yang berjihad keluar dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali, alias meninggal dunia syahid di medan perang. Jadi pahala kita berjihad dan berpulang ke rumah itu bisa dikalahkan oleh pahala kita beramal soleh di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Hadis ini menunjukkan sesuatu yang sangat besar. Amal lebih dicintai, apapun amalnya, tidak terikat amal saum, amal zikir, amal sholat sunnah, amal apapun, semuanya amal yang kita lakukan ini dicintai oleh Allah. Allah sendiri bersumpah di dalam Al-Quran menggunakan 10 hari ini. Dalam surat Al-Fajr kita tahu, wal fajr walayalin ashr. Allah bersumpah dengan waktu fajar dan juga malam yang 10. Para ulama menyebutkan Allah bersumpah tidak hanya demi waktu fajar, tapi juga menyertakan dengan 10 malam. Dan para ulama menjelaskan 10 malam itu adalah 10 malam di awal bulan Zulhijjah. Amalan apa saja yang disunahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita kerjakan di 10 hari ini? Tentu tidak ada batasan amal apapun, namun ada beberapa penekanan yang Rasulullah titipkan untuk kita upayakan dikerjakan. Yang pertama adalah memperbanyak zikir dan takbir. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Jadi tidak hanya orang yang berangkat haji ke Mekah, saat ini orang sedang siap-siap untuk pergi ke Arafah, Mina dan Muzdalifah, tetapi semua umat muslim yang berada di dunia ini di luar kota Mekah dan Madinah
dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah dengan sebaik-baik zikir. Dan salah satu zikir yang dianjurkan adalah dengan bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi zikir ini, takbir ini tidak hanya dibaca ketika malam Lebaran saja, tapi bisa dari mulai tanggal 1 Zulhijjah hingga nanti puncaknya di 10 Zulhijjah, dan mulai 9 Arafah ba'da subuh sampai 13 hari tasyrik 13 Zulhijjah ba'da asar. Inilah waktu-waktu terbaik yang Rasulullah anjurkan untuk kita senantiasa memperbanyak takbir, Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, walillahil hamd. Selanjutnya amal yang juga ditekankan adalah saum pada hari Arafah. Kita tahu hari Arafah adalah hari di mana para jamaah haji yang saat ini sekitar 2-3 juta orang berkumpul di Arafah di dekat Mekah. Mereka melakukan wukuf atau berdiam diri di Arafah. Nah, kepada selain jamaah haji yang berkumpul, Nabi Muhammad menganjurkan untuk saum. Ketika saum ini dilakukan pada hari Arafah, makanya namanya saum sunnah Arafah. Dan ini sangat ditekankan sekali. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda di hadis riwayat Muslim, "Siyamu yaumin Arafah, ahtasibu alaihi an yukaffiru an sanatil la qabli an sanatal lati ba'dahu." Jadi keutamaan saum Arafah ini adalah ketika kita saum hanya 1 hari aja, tanggal 9, saum ini dapat menghapus dosa-dosa setahun ke belakang dan dosa-dosa 1 tahun ke depan. Bayangkan hanya dengan saum 1 hari, Rasulullah menjanjikan dosa-dosa kita dihapuskan 1 tahun ke depan dan 1 tahun ke belakang. Tentu dosa-dosa yang dihapus adalah dosa-dosa yang kecil. Kecuali kita sudah tidak memiliki dosa kecil, para ulama berpendapat bahwa dosa besar pun bisa dikecilkan atau diminimalisir oleh saum Arafah ini. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah saum sunnah Arafah di tanggal 9 Zulhijjah nanti yang bertepatan dengan hari Selasa, tanggal 26 Mei. Kita sama-sama bangun sahur, kita sama-sama saum layaknya saum bulan Ramadan, dan kita banyak berzikir, banyak berdoa pada hari agung, pada hari Arafah. Selanjutnya amal, kenapa 10 hari ini termasuk hal yang dicintai oleh Allah? Karena di situ ada puncak ibadah, ada puncak hari raya, yaitu hari raya Idul Adha. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Makanya 10 ini, rangkaian 10 hari ini ditutup dengan klimaks, dengan puncaknya ibadah. Ibadah yang sangat agung yang dicintai oleh Allah, syiar-syiar Allah, yaitu penyembelihan, berkurban, mengorbankan harta kita, berkurbankan waktu kita, tenaga kita untuk Allah. Jadi kita berkurban dengan domba, berkurban dengan kambing, dengan sapi, apalagi dengan unta kalau yang di daerah Timur Tengah mungkin. Inilah pengorbanan, adalah ibadah agung yang Allah sangat cintai. Makanya 10 hari bulan Zulhijjah ini istimewa karena terkumpul berbagai macam ibadah, termasuk penyelenggaraan ibadah haji dan juga ibadah-ibadah lain, dan puncaknya adalah penyembelihan, pengorbanan kepada Allah semata. Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka sholatlah dan berkurbanlah, wanhar. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, "Lan yanalallahu la ummuha wa la dimamuha walakin yanaluhut taqwa minkum." Tidaklah daging atau darah hewan kurban itu sampai kepada Allah. Jadi kalau kita menyembelih kurban, baik itu sapi, kambing, unta, tidaklah darah itu yang nyampai kepada Allah, karena Allah tidak ambil sedikit pun benefitnya, tidak ambil sedikit pun manfaat. Semua dikembalikan kepada kita, dagingnya untuk kita, tulang-tulangnya untuk kita, semua aksesorisnya Allah tidak mengambil sedikit pun. Allah hanya mengambil iman dan takwa yang kita persembahkan dengan mengorbankan sedikit harta kita. Jamaah Jumat rahimahumullah, satu pelajaran penting dari Zulhijjah bahwa seorang mukmin harus memahami momentum pahala. Kita harus pintar-pintar memilih mana amal yang dapat mengakselerasi pahala kita di akhirat. Kalau kita berharap hanya sholat 5 waktu, hanya saum bulan Ramadan, hanya bayar zakat 1 tahun sekali, lalu kita mengharapkan surga, malu jemaah, malu sama Allah. Kita amal terbatas, usia kita terbatas, tapi kita hanya mengandalkan ibadah wajib saja, malu jemaah. Demi Allah, malu sama Allah, gak layak kita masuk surga.
Dan Allah Maha Baik, Allah Maha Sempurna memberikan kebaikannya untuk kita dengan memberi waktu-waktu istimewa dalam satu tahun. Ada bulan haram, 4 bulan haram, ada bulan Ramadan, ada malam Lailatul Qadar, ada 10 awal di bulan Zulhijjah. Inilah kesempatan-kesempatan yang sangat rugi sebagai muslim memiliki Tuhan yang agung, Tuhan yang baik, Tuhan yang maha sempurna, tapi masih kita sia-siakan kesempatan-kesempatan itu. Untuk itu kami mengajak untuk jamaah, pintar-pintar kita sebagai seorang muslim untuk melihat momentum, melihat kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita, karena tidak semua manusia memiliki akal, memiliki tenaga, memiliki waktu, memiliki harta, tapi mereka menyia-nyiakannya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai, durhaka kepada Allah yang telah memberikan kebaikan yang tanpa batas kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. Sekali lagi kami pesankan untuk meningkatkan takwa kita di momen bulan Zulhijjah ini, kesempatan untuk kita menaikkan lagi iman kita yang selama sebelumnya mungkin turun setelah Ramadan. Kita kembali tingkatkan lagi dengan memperbanyak ibadah, zikir, saum, sholat, bersedekah, berinfak, dan berhubungan sosial kepada orang tua, kepada tetangga, dan kepada semua orang yang kita kenal. Kadang satu malam Allah berikan lebih baik daripada 1000 bulan. Kadang satu hari dapat menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun ke belakang, 1 tahun ke depan. Kadang juga Allah memberikan seperti saum Muharram, 1 hari saum dapat menghapus 1 dosa ke belakang. Dan banyak amal-amal kecil yang tidak, kalau masalah terpira yang amalnya tidak seberapa, tapi Allah memberikan kewajiban, keganjaran yang sangat besar. Dan rugi kalau kita masih menyia-nyiakannya. Kita dapat bersedekah, kita dapat memperbanyak baca Quran, kita berzikir, membantu orang yang membutuhkan, mengajarkan orang-orang atau anak kita sholat, menahan marah, dan taubat yang jujur, taubatan nasuha. Mari kita jadikan Zulhijjah ini sebagai momen untuk memperbaiki iman kita, memperbanyak sholat-sholat kita, mulai mengisi lagi masjid-masjid kita, meninggalkan dosa dan maksiat, dan mendidik keluarga agar lebih dekat kepada Allah. Allahumma barik lana fi ashril Zulhijjah wa'inna fiha ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih syababal muslimin wa nisa'al muslimin wa usaral muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Syria wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.